Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan hutang kerap kali membuat hati dan pikiran makin runyam. Namun, apa jadinya ketika bangun dari tidur, hutang langsung lunas? Tentunya sangat menyenangkan, apalagi di masa seperti sekarang ini. Terlepas dari kondisi saat ini, peristiwa bangun tidur hutang lunas ternyata pernah terjadi di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Alkisah, ada seorang pedagang yang dikenal saleh dan sedang terlilit banyak hutang. Ia berasal dari daerah Karak, suatu daerah di bagian barat Baghdad, Irak. Dalam beberapa kitab seperti Nishwar al-Muhadharah, karya Al-Muhassan At-Tanuki, dan Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir, tidak disebutkan secara jelas siapa nama pedagang itu. Namun yang jelas, dia adalah attar ataupun pedagang parfum, pedagang rempah ataupun obat-obatan yang sedang punya tagihan hutang sebanyak 600 dinar. Hutang yang sangat besar ini pada akhirnya membuat pedagang ini bangkrut dan menutup tokonya. Ia menjadi pengangguran yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Meski demikian, ia selalu salat dan berdoa setiap malamnya berharap persoalannya bisa cepat selesai. Setelah akrab dengan kesusahannya, malam yang dinantikan akhirnya tiba. Tertidur setelah menjalani ibadah malam seperti biasanya. Dan Rasulullah datang dalam mimpinya seraya memberi perintah. Temuilah Ali bin Isa. Saya sudah menyuruhnya untuk memberimu uang 400 dinar. Ambillah itu dan selesaikanlah persoalanmu. Ali bin Isa adalah seorang menteri di masa kepemimpinan Khalifah Muqtadir dan Khalifah Qahir. Ia juga dikenal soleh, banyak membaca Al-Quran, puasa, sholat, dan suka kepada para ulama. Dan ternyata sang menteri juga bermimpi yang sama. Ia ditemui oleh Rasulullah dalam mimpinya dan diperintah agar memberi 400 dinar kepada pedagang tersebut. Menteri Ali yang mendapat mimpi seperti itu seketika langsung mencari informasi tentang pedagang yang dimaksud oleh Rasulullah. Ia bahkan mengirim banyak utusan untuk menemukan keberadaan pedagang itu. Ini berkebalikan dengan sikap pedagang itu. Ia justru masih tampak ragu-ragu. Namun setelah ingat hadis Rasulullah SAW, yaitu man ra'ani fil manam faqad ra'ani li'anna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak akan bisa menyerupaiku. Ia justru masih bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, mengapa saya tidak menemui Menteri Ali? Namun setelah memberanikan diri untuk pergi ke rumah Menteri Ali, ia justru tidak berani menghadap dan hanya berhenti di depan pintu rumah. Ia duduk di sana berharap ada orang yang memberikan izin masuk. Setelah duduk sangat lama, bukan izin yang didapat, ia justru merasa mulai bosan dan sempat bermaksud untuk pulang. Namun beruntung, sahabat Menteri Ali bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i keluar dari rumah menteri. Pedagang itu kemudian menceritakan maksud kedatangannya. Ia ingin bertemu dengan Pak Menteri sebagai tindak lanjut dari mimpinya. Dengan sedikit informasi yang dimiliki tentang pencaharian pedagang itu, Asy-Syafi'i kemudian langsung menjawab, "Ini dia orangnya. Demi Allah, Menteri Ali sebenarnya sudah mencarimu dari sebelum fajar hingga sekarang. Saya telah diminta untuk mencari informasi tentang dirimu dan sudah banyak utusan yang disebar untuk mencari dan menemukanmu." Setelah pedagang itu dibawa masuk dan ditanya-tanya sebentar tentang nama, pekerjaan, dan alamat, Menteri Ali sangat bahagia sekali. Alasannya dua. Pertama, karena identitas pedagang itu persis seperti yang dimaksud oleh Rasulullah dalam mimpinya. Dan yang kedua, karena orang yang dicari yang belum bisa ditemukan justru datang sendiri menghadapinya. Karena sangat bahagianya, Menteri Ali kemudian langsung mengambil 1000 dinar untuk diberikan kepada pedagang tersebut. Kemudian beliau berkata, "Ambillah 400 dinar sebagai bentuk mematuhi perintah Rasulullah, dan ambillah 600 dinar ini sebagai bentuk hadiah dari saya." Kondisi yang benar-benar susah dengan tanggungan hutang sebanyak 600 dinar ternyata tidak membuat pedagang itu bahagia dan langsung menerimanya. Ia justru menolak mentah-mentah pemberian menteri. Ibnu Katsir bahkan menceritakan jika penolakan pedagang tersebut disertai dengan sumpah. Pedagang itu berkata, "Tidak, demi Allah,
Saya tidak menambahi apa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Sungguh, dalam perkara ini saya cuma mengharap kebaikan dan berkah." Ternyata jawaban ini membuat Menteri Ali langsung menangis seraya berkata, "Ini adalah keyakinan, ambillah apa yang sudah jelas menjadi bahagianmu." Pedagang itu kemudian hanya mengambil 400 dinar dan pulang. Ia langsung menemui orang-orang yang menghutanginya sembari mengajak temannya. Alih-alih ingin membayar, para pemberi hutang justru mengatakan kalau jangka pembayaran hutang masih lama, 3 tahun ke depan. Namun karena pedagang itu tidak mau terus-menerus menanggung banyak hutang, ia kemudian meminta agar bisa membayar sepertiga dulu, yaitu 200 dinar. Sisa 200 dinar yang diberikan oleh menteri kemudian ia gunakan untuk modal berdagang lagi. 1 tahun berjalan, ia mampu memperoleh keuntungan sebesar 1000 dinar. Dan hutangnya menjadi bisa terbayar lunas sepenuhnya. Dan sesungguhnya kisah seperti ini benar adanya. Guru-guru kami juga banyak menceritakan kisah seperti ini. Dan alasannya karena seorang itu banyak berselawat kepada Rasulullah, artinya sangat mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kisah ini kita bisa tahu betapa agungnya Rasulullah. Beliau mempunyai karomah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan banyak mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih mencintainya, dan juga mudah-mudahan Rasulullah akan memberikan syafaatnya untuk kita di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.